saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Budukaro PSSI. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 September, hari biasa pekan ke-21. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai ayat 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lain 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kala itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah setia mengembangkan karunia Tuhan. Saudara-saudara, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Jika diberikan menurut kesanggupan, berarti di sini jumlah yang diberikan bukanlah yang terpenting, melainkan kesanggupan dan kesetiaan masing-masing dalam mengelola talenta yang diberikan.
Ketika Tuhan kembali dan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga datang dan membawa laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tuhan yang melihat hambanya setia dalam perkara kecil, lalu memberikan kepercayaan dalam perkara yang lebih besar, dan diundang masuk ke dalam kebahagiaan Tuhannya. Sementara hamba yang menerima 1 talenta, yang tidak mengembangkan talentanya, yang ada pun akan diambil daripadanya, dan dia akan dibuang oleh tuannya. Saudara-saudari, disadari bahwa setiap kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Seperti perumpamaan tadi, tanggung jawab yang diberikan kepada kita semua tidak sama. Ada diberikan tanggung jawab yang lebih besar, ada juga diberi tanggung jawab yang kecil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, entah itu besar atau kecil, yang penting adalah kita menerimanya dan melakukannya dengan setia. Pemberian Allah meski kecil, jika dilakukan dengan setia dan dengan cinta yang besar, akan menghasilkan buah-buah yang melimpah bagi kehidupan bersama. Disadari, tidak selalu gampang untuk setia, untuk bertanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sering sekali ada godaan-godaan yang membuat kita tidak setia. Namun sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan pemberian atau anugerah Allah itu dengan setia dan bertanggung jawab. Hamba pertama dan kedua dikatakan baik dan setia, sebab mereka memakai kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan tuannya. Orang yang menggunakan kesempatan yang diberikan dengan baik akan diberikan lagi kesempatan-kesempatan yang lain. Mari kita melihat pengalaman kita dalam keluarga. Anak yang baik dan rajin akan selalu diberikan kepercayaan. Di tempat kerja, di gereja, di organisasi dan lain sebagainya, orang yang setia dan bertanggung jawab akan selalu diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan akan selalu diberikan kepercayaan kepadanya. Tetapi orang yang tidak menggunakan kesempatan akan dibuang dan dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Maka menjadi refleksi bagi kita, apakah kita sudah menggunakan karunia atau pemberian Tuhan pada kita dengan baik dan setia? Sejauh mana karunia atau pemberian Tuhan itu bagi kita sudah kita gunakan dengan baik demi kepentingan bersama, sehingga akhirnya kita dikatakan menjadi orang yang baik dan setia, dan kepada kita juga diberikan kebahagiaan dalam hidup. Selamat merenungkan. Tuhan